Sakit kas. Hai guys, sebelum dimulai subscribe, like, dan komen ya guys, agar channel ini bisa lebih berkembang. Drama ini diperankan oleh Choi Jin Hyuk sebagai Gwang Ho, Yoon Hyun Min sebagai Sun Jae, dan Lee Yoo Young sebagai Jae Yi. Drama ini mengisahkan tentang seorang detektif bernama Gwang Ho yang bekerja di divisi kriminal selama 10 tahun, yaitu pada tahun 85. Saat sedang mengejar pelaku, dia hilang secara misterius dan muncul di masa depan, yaitu tahun 2016. Bersama Letnan Sun Jae dan psikolog Jae Yi, mereka berusaha memecahkan kasus yang tidak terpecahkan selama 30 tahun. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Langsung aja kita mulai. Drama ini diawali dengan memperlihatkan Gwang Ho di tahun 85 sedang mengejar penjahat. Penjahat itu terjatuh, kemudian ketakutan karena melihat jasad yang tergeletak. Di kantor, Gwang Ho memarahi reporter yang memasang foto korban di halaman depan koran. Atasannya dan bawahannya sungsik merapikan rambutnya. Mereka sudah mengatur kencan buta untuk Gwang Ho. Gwang Ho bertemu Yeon Suk di sebuah kafe. Mereka berdua terlihat canggung. Pegawai restoran bernama Chun Hee menyapanya. Dalam perjalanan pulang, Gwang Ho menariknya saat hampir tertabrak dan tidak sengaja memegang tangannya. Setelah melepaskan tangannya, dia izin apakah boleh memegang tangannya lagi. Zaman jadul guys, jadi masih pada malu-malu. 2 minggu berlalu, Gwang Ho sembunyi-sembunyi memakai telepon kantor menghubungi Yeon Suk. Dia memberitahu sedang mengerjakan kasus sulit, jadi tidak bisa menemuinya. Selanjutnya ditemukan korban yang kedua di Sungai Hain. Di kantor, seorang reporter bernama Oh berusaha mencari informasi mengenai kasus ini. Menurutnya, pelaku membenci wanita. Kemudian dia memberitahu Yeon Suk sedang menunggunya di depan. Yeon Suk datang karena dia tahu Gwang Ho merindukannya dan mengajaknya pergi kencan. Setelah itu mereka disibukkan dengan menginterogasi orang-orang yang terkait dengan korban. Namun tidak ditemukan satu orang pun tersangka dan mereka tidak punya bukti apa-apa. Pada malam harinya, Gwang Ho menemui Dr. Kim. Dr. Kim memberitahu tidak ditemukan sidik jari pelaku. Sementara itu, Nyonya Jong pemilik kafe melaporkan pada Sungsik bahwa Chun Hee belum pulang setelah mengantar pesanan. Sungsik meyakinkan bahwa Chun Hee akan pulang dan dia tidak perlu khawatir. Keesokan harinya mereka menemukan jasad Chun Hee di alang-alang dekat gunung. Nyonya Jong histeris mengetahui Chun Hee telah meninggal, sementara Sungsik merasa menyesal tidak mencarinya semalam. Dr. Kim memperkirakan waktu kematian sekitar pukul 9 malam. Jadi, waktu Nyonya Jong melapor, dia sudah meninggal. Gwang Ho melihat semua korban, lehernya dijerat menggunakan stocking. Itu berarti pelakunya sama, namun atasannya tidak percaya. Adegan selanjutnya, Gwang Ho dan Yeon Suk menikah. Suatu malam, seorang wanita bernama Yisu berjalan pulang menuju ke rumahnya. Dia menyadari diikuti oleh seorang pria. Saat melihat ke belakang, pria itu menghilang. Kemudian dia buru-buru lari dan pria itu menyerangnya. Gwang Ho datang ke TKP Yisu, lalu pergi menemui keluarganya. Suami Yisu menunggu di depan rumahnya dengan putranya yang menangis. Tiba di TKP, suaminya melihat jasad istrinya, kemudian menangis, sementara putranya digendong oleh Gwang Ho. Yisu tewas karena lehernya dijerat menggunakan stocking sama seperti 3 korban sebelumnya. Dr. Kim menyuruh mereka untuk segera menangkap pelakunya. Keesokan harinya mereka datang ke tempat Yisu membeli dasi.
Penjualnya memberitahu Yisu meninggalkan tokonya sekitar pukul 7 malam dan pulang menggunakan bis dari halte di depan tokonya. Guang Ho menginterogasi supir bisnya. Pria itu memberitahu dia turun bersama beberapa tentara dan tampaknya mereka saling mengenal. Di kantor mereka menginterogasi beberapa tentara, namun mereka semua punya alibi pada saat kejadian dan tidak ditemukan saksi seorang pun. Di hari pemakaman Yisu, Guang Ho hanya melihat dari jauh karena dia merasa bersalah tidak bisa menemukan pelakunya. 6 bulan berlalu yaitu tahun 86, suami Yisu dan putranya Sunje masih terus datang ke kantor polisi untuk menanyakan perkembangan kasusnya. Guang Ho menggendong Sunje, kemudian dia minta Sung Sik untuk membawanya. Guang Ho memohon agar dia berhenti datang menemuinya. Jika sudah ada tersangkanya, dia akan menghubunginya. Suami Yisu memberitahu tidak ada hal lain yang bisa dia lakukan untuk mendiang istrinya, kecuali datang ke tempat ini dan menanyakan perkembangan kasusnya. Dari jendela, Guang Ho melihat Sunje yang menangis, digendong ayahnya. Dia berjanji akan menangkap pelakunya apapun yang terjadi. Selanjutnya ditemukan korban di dalam terowongan Huayang Ri. Saat mengamati tubuh korban, Guang Ho menemukan 6 titik di tumitnya. Dia pergi menemui Dr. Kim. Guang Ho bertanya apakah semua korban memiliki tanda titik di tumitnya. Dr. Kim membenarkan. Guang Ho kesal karena dia tidak memberitahunya dan tidak ditulis dalam laporan otopsinya. Guang Ho kemudian mengajaknya ke TKP karena ada korban lagi dengan tanda 6 titik di tumitnya. Dr. Kim mengatakan seharusnya titiknya ada 5 karena mereka menemukan 4 korban sebelumnya. Di kantor, Guang Ho memberitahu atasannya bahwa mereka harus segera menemukan korban yang kelima. Mereka mengerahkan tim untuk mencari korban kelima dan menginterogasi beberapa orang. Setelah 5 hari tidak pulang, Guang Ho pulang untuk mengganti pakaiannya. Sebelum pergi, Yeon Suk memberikan hadiah peluit padanya. 내 선물이야. Yeon Suk minta agar Guang Ho membunyikan peluitnya jika dalam bahaya dan dia akan datang untuk menyelamatkannya. Guang Ho tertawa mendengarnya. Kemudian dia mengajaknya pergi naik kapal pesiar di Sungai Han di hari ulang tahun Yeon Suk, yaitu 3 Januari. Yeon Suk sangat senang mendengarnya. Kemudian mereka berpelukan. Bersama Sung Sik, dia menandai lokasi korban yang ditemukan. Satu-satunya kesamaan para korban hanya berusia 20 tahunan. Mereka tidak saling mengenal dan terkait. Keesokan harinya mereka menginterogasi beberapa orang di dekat lokasi TKP korban pertama, namun hasilnya nihil. Guang Ho melihat kakak beradik yang sedang membicarakan guguk mereka yang hilang. Gadis itu memberitahu guguk di sekitar rumah mereka banyak yang hilang. Di malam guguk mereka hilang. Gadis itu melihat seorang pria berdiri di depan rumah mereka. Dia menunjuk rumah pria itu. Guang Ho datang ke rumah itu. Pintunya dikunci, kemudian mereka berjalan mengelilingi rumah itu. Guang Ho melihat gundukan tanah, kemudian menggalinya. Seseorang bertanya siapa mereka. Tim forensik datang. Mereka menemukan beberapa guguk yang dikubur. Di kantor polisi, Guang Ho menginterogasi Joyong. Dia bertanya apakah Joyong yang membunuh semua wanita itu. Guang Ho memaksanya agar mengaku dan bertanya kenapa dia membunuh mereka. Joyong balik bertanya apakah butuh alasan untuk membunuh orang. Guang Ho memukul dan menendangnya hingga atasannya datang. Kemudian memberitahu bahwa Joyong punya alibi pada hari kejadian. Pada malam harinya, Guang Ho datang ke terowongan Huayang Ri, tempat korban ke-6 ditemukan. Dia melihat seorang pria merokok. Pria itu sedang mengingat saat membunuh korban ke-6. Guang Ho mengejarnya, namun pria itu menghilang. Tiba-tiba dia memukulnya dengan batu, kemudian pergi. Guang Ho melihat peluitnya, tapi dia tidak bisa meraihnya. Setelah sadar, dia berjalan keluar terowongan.
Di jalan sedang terjadi aksi kejar-kejaran. Salah satu mobil dikendarai oleh pria bernama Guang Ho. Dia tiba-tiba berhenti di lampu merah. Guang Ho memarahi pria itu karena hampir membunuhnya dan menyuruh membuka pintu mobilnya. Guang Ho tiba di kantor polisi Hwayang. Dia langsung tiduran di sofa dan minta diambilkan kotak P3K, namun Sung Sik tidak menjawabnya. Kemudian Guang Ho melihat seorang pria duduk di kursinya yang sedang membaca berkas kasus pembunuhan. Guang Ho bertanya siapa dia. Pria itu memberitahu bahwa dia adalah Letnan Sun Jae. Guang Ho menariknya keluar kemudian mengunci pintunya. Dia bingung dengan ponsel yang ada di mejanya dan telepon yang berubah. Guang Ho menghubungi nomor atasannya, namun ternyata salah sambung. Dia melihat mesin tik berubah, begitu juga dengan yang ada di sekitarnya. Dari mesin fax keluar surat perintah pemindahan atas nama Guang Ho yang lahir tahun 88 dan akan dipindahkan pada 5 Desember tahun 2016. Sun Jae membuka pintunya dengan kunci cadangan. Dia menyuruh Guang Ho keluar, tapi Guang Ho malah memborgolnya. Sun Jae bertanya siapa nama dia dan dari kantor polisi mana. Guang Ho menyuruhnya diam karena dia tidak punya waktu. Dia harus menangkap pelakunya. Sun Jae menyuruhnya melepaskan borgolnya, tapi Guang Ho malah berjalan keluar untuk mencari pelakunya. Dia menyadari berada di tempat yang belum pernah dia lihat. Keesokan harinya, Guang Ho membuka borgolnya. Sun Jae mendorongnya kemudian menanyakan namanya dan dari kantor polisi mana. Dia memberitahu namanya Guang Ho dari kantor polisi Hwayang. Minha mengatakan dia adalah Guang Ho yang dipindahkan ke kantor polisi mereka. Kemudian perkenalkan Guang Ho sebagai makne di tim mereka. Dia menyuruh Guang Ho berdiri dan memperkenalkan dirinya. Guang Ho memberitahu bahwa namanya Guang Ho, tapi bukan Guang Ho itu, kemudian pergi. Dia melihat sekelilingnya dan menyadari berada di tahun 2016, 30 tahun di masa depan. Sementara kepala tim mereka mencari foto di lacinya dan menemukan foto Guang Ho. Di tahun 86, mereka mencari Guang Ho di terowongan. Sung Sik menemukan senternya dan mereka melihat batu dan darah. Tiba-tiba Yeon Suk pingsan. Di tahun 2016, Guang Ho berjalan menuju ke rumahnya yang ternyata sudah menghilang. Di tahun 86, Dr. Kim memberitahu bahwa Yeon Suk sedang hamil. Di tahun 2016, Guang Ho bertanya-tanya kenapa rumahnya menghilang dan di mana Yeon Suk berada. Dia teringat kejadian di terowongan dan berpikir dia bisa kembali setelah melewati terowongan itu. Dia masuk ke sebuah taksi yang supirnya mirip dengan reporter Oh di tahun 86. Guang Ho minta diantar ke terowongan Hwayang Ri. Supir Oh membawanya berputar-putar hingga tiba di depan rumah sakit jiwa. Guang Ho tidak mau membayarnya karena dia berbohong dan membawanya berputar-putar. Seorang wanita bernama Jae mengatakan akan membayar ongkosnya, kemudian masuk ke dalam taksi. Guang Ho bertanya kenapa dia membayarnya, namun Jae mengacuhkannya. Setelah taksi pergi, Guang Ho melihat keributan di rumah sakit dan alarmnya bunyi. Di kantor polisi, atasannya memberitahu Sun Jae bahwa Guang Ho adalah rekannya mulai sekarang. Di rumah sakit, Guang Ho memutuskan masuk untuk memeriksanya. Dia melihat korban yang tewas karena luka tusukan pensil di lehernya. Setelah selesai memeriksa, dia keluar dan bertemu dengan timnya. Membuat mereka terkejut, dia sudah ada di TKP lebih dulu. Guang Ho berjalan menuju ke terowongan. Di dalam, dia lari bolak-balik sambil manggil nama Yeon Suk, tapi tidak bisa kembali ke tahun 86. Yeon Suk yang baru tiba di terowongan menemukan peluitannya. Guang Ho terus lari sambil memanggil nama Yeon Suk. Yeon Suk bisa mendengar Guang Ho yang memanggilnya, namun ketika mereka berpapasan, mereka tidak bisa saling melihat.
Yeon-suk menangis, begitu juga dengan Gwang-ho karena tidak bisa kembali ke tahun 86. Akhirnya Gwang-ho memutuskan untuk menjadi Gwang-ho yang lahir di tahun 88 hingga menemukan jalan kembali ke tahun 86. Setelah itu mereka rapat. Sun-jae menjelaskan mengenai korban bernama Sun-ok yang tewas di rumah sakit jiwa. Dia adalah pembunuh berantai yang dicurigai membunuh 3 pria dan ditangkap pada tahun 90, kemudian dimasukkan ke rumah sakit jiwa setahun yang lalu. Sun-jae mendapat informasi dia bertemu dengan seorang wanita sebelum meninggal. Gwang-ho teringat dengan wanita yang membayar taksinya. Tae-hee dan Min-ha diminta untuk memeriksa alibi keluarga korban, sementara Sun-jae dan Gwang-ho melacak taksi yang dinaiki wanita itu dan memeriksa sampel DNA di pensil yang digunakan untuk membunuh. Di depan kantor polisi, Gwang-ho minta maaf atas kejadian semalam, namun Sun-jae tidak mau memaafkannya. Supir Oh memberitahu mengantar wanita itu ke Universitas Hwayang. Di universitas, mereka bertemu Jae-yi yang baru saja selesai mengajar. Dia adalah ahli psikologi kriminal. Sun-jae memberitahu wanita yang dia temui kemarin, yaitu Sun-ok, sudah meninggal, kemudian bertanya kenapa dia menemuinya. Jae menjelaskan bahwa dia adalah kriminolog yang mempelajari pembunuh wanita, karena itu dia kemarin mewawancarainya. Sun-jae bertemu Dekan Haewon untuk memastikan kebenaran ucapan Jae. Haewon memberitahu Jae adalah profesor dari Inggris. Dia yang membawanya ke Korea untuk mengajar di universitas ini. Saat di Inggris, dia mewawancarai banyak pembunuh wanita di penjara dan menerbitkan karya ilmiah tentang hal itu. Di tempat yang lain, Sung-sik menanyakan mengenai foto Gwang-ho pada mantan atasannya, Gwang-ho yang dipindah tugaskan ke kantornya. Pria itu memberitahu semua foto Gwang-ho hilang, bahkan yang ada di arsip pribadinya. Di sebuah lab bedah dan penelitian, dokter memastikan Sun-ok mengakhiri hidupnya jika melihat sudut dan arah pensilnya. DNA yang ditemukan di pensil juga milik Sun-ok. Gwang-ho mengatakan mereka sia-sia membuang uang. Dokter Jin-woo memintanya untuk memperkenalkan diri. 박광호 경장입니다. Pada malam harinya, ada wanita yang mencari Gwang-ho. Dia mengajaknya pulang. Wanita itu memberitahu tempat tinggalnya di lantai 2. Dia adalah pemilik rumah yang Gwang-ho sewa. Karena Gwang-ho tidak kunjung datang, sedangkan barang-barangnya sudah ada di rumah, akhirnya dia mencarinya ke kantor polisi. Sementara itu di tempat yang lain, seorang wanita dibunuh. Ada tanda 5 titik di tumitnya. Keesokan harinya, Sung-sik memperkenalkan Jae yang akan membantu tim mereka sebagai psikolog kriminal untuk membuat profil penjahat. Gwang-ho dan Sun-jae tidak setuju Jae membantu tim mereka karena mereka tidak membutuhkannya untuk penyelidikan. Setelah Jae pergi, telepon berdering. Mereka mendapatkan laporan telah ditemukan potongan tubuh. Mereka semua datang ke TKP. Tae-hee memprediksi jasadnya sudah berada di sini selama 1 bulan berdasarkan baunya. Kemudian dia memutuskan memeriksa rekaman kamera CCTV dengan Min-ha. Gwang-ho melihat tanda 5 titik di tumitnya. Berarti di tahun 86 korban kelima masih hidup. Itu sebabnya dia tidak bisa menemukan jasadnya. Gwang-ho menyadari dia berada di sini karena kasus ini dan mungkin dia bisa kembali setelah menyelesaikan kasus ini. Pada tahun 86, pelaku memastikan korban kelima telah tewas. Kemudian dia pergi. Korban bangun setelah pelaku jauh darinya. Pada tahun 2016, dia kembali ke Hwayang. Gwang-ho memberitahu dulu ada kasus seperti ini. Pembunuhnya meninggalkan tanda titik di tumit korban pada tahun 86. Pemilik kaki itu adalah seorang wanita yang berhasil selamat. Sun-jae tidak peduli dengan omongan Gwang-ho. Di lab, Jin-woo memberitahu korban meninggal sekitar 30 hari yang lalu. Dia adalah seorang wanita dengan tinggi sekitar 165 cm. Jin-woo akan memeriksa sidik jari, gigi, dan DNA korban, kemudian dicocokkan dengan identitas orang yang hilang.
Guang Ho bertanya apakah tanda ini sudah berusia 30 tahun. Jinwoo mengatakan tandanya tampak tua, tapi mereka harus menganalisisnya terlebih dahulu. 나와. Di kantor, Sunjae melihat daftar orang hilang. Guang Ho menyarankan untuk mempersempit daftar korbannya, namun Sunjae mengabaikannya. Minha mengatakan tidak banyak kamera CCTV di area itu, jadi mereka tidak menemukan bukti apa-apa. Tae-hee menduga korban bukan dari daerah sini. Dia dibunuh di Seoul kemudian dibuang di sini. Guang Ho menegaskan korban berasal dari sini. Dia berusia 50 tahunan dan lulus sekolah di sini, tapi dia sudah lama meninggalkan kota ini. Guang Ho yakin dia kembali baru-baru ini. Mereka semua tidak percaya dengan ucapan Guang Ho dan mengabaikannya. Pada malam harinya mereka meeting. Sunjae sudah menyusun wanita berusia 20 tahunan yang hilang. Dia akan membandingkan DNA korban dengan wanita yang hilang. Guang Ho mengatakan usia korban bukan 20 tahunan dan bukan sekolah di Seoul sambil memisahkan fotonya. Setelah itu, Sung Sik menyuruh mereka pulang dan istirahat. Guang Ho kesal mereka pulang saat ada kasus yang belum terpecahkan. Sementara itu, Jae mengamati foto di TKP kemudian menghubungi Sunjae. Dia memberitahu pelakunya memperlakukan jasadnya seperti sampah karena memasukkannya ke dalam kantong plastik. Mungkin dia dibunuh karena mereka putus hubungan. Belum sempat Sunjae bicara, Jae sudah mematikan teleponnya. Keesokan harinya, Jinwoo memberitahu tidak ada DNA korban yang cocok dengan daftar orang hilang. Saat ini mustahil untuk mengidentifikasi korban. Di kantor, Sung Sik menyuruh Tae-hee dan Minha bergabung dengan tim pencari untuk mencari sisa potongan tubuh korban. Sedangkan Sunjae disuruh memeriksa laporan wanita hilang dan menyebarkan pamflet. Guang Ho minta Sunjae untuk memeriksa orang-orang yang baru pindah, namun Sunjae malah mengabaikannya. Guang Ho memutuskan menyelidikinya sendiri. Dia meminta daftar orang yang baru pindah, usia sekitar 40-50 tahunan, kemudian mencatatnya. Guang Ho minta bantuan supir Oh untuk mengantarnya. Sebagai gantinya, dia akan membantunya untuk menjadi polisi. Dia tahu supir Oh pernah ikut ujian untuk menjadi polisi namun gagal. Guang Ho mendatangi satu persatu orang yang ada di daftar, tapi dia tidak menemukan orang hilang dari daftar orang yang baru pindah. Di taksi, Guang Ho menceritakan ada wanita yang hampir dibunuh 30 tahun yang lalu, tapi dia selamat dan pergi dari sini tanpa melapor. Guang Ho bertanya pada supir Oh, kira-kira wanita itu pergi kemana? Supir Oh menjawab, mungkin karena takut wanita itu melakukan operasi plastik atau mengubah namanya walaupun tidak mudah. Guang Ho kembali ke kantor pelayanan masyarakat. Ada satu orang yang mengubah namanya, yaitu Jung-hee, nama aslinya Yongja. Guang Ho datang ke tempat tinggal Yongja. Dia menginterogasi pemilik rumahnya dan memeriksa kamarnya. Guang Ho menemukan foto Yongja di Hwayang saat masih muda, kemudian membawa satu botol kosmetiknya untuk melakukan tes DNA. Jinwoo melaporkan bahwa DNA di tutup botol cocok dengan DNA korban. Mereka semua terkejut. Guang Ho bisa melakukan itu padahal baru bekerja di divisi kriminal. Minha mengatakan semua ucapan Guang Ho benar. Yongja atau Jung-hee berusia 49 tahun dan lulusan SMA Hwayang. Dulu dia tinggal di Seoul dan baru pindah setahun yang lalu. Tae-hee mengatakan berarti cerita tentang tanda titik itu kemungkinan benar. Kemudian perlihatkan fotonya pada Sung Sik. Sung Sik teringat ketika Guang Ho mengajaknya mencari korban kelima yang hilang dengan tanda titik di tumit pada tahun 86. Sung Sik bertanya bagaimana dia bisa tahu mengenai tanda titik di tumit korban. Saat itu berkas kasusnya terbakar dan tidak banyak orang yang tahu. Sunjae mengatakan kebetulan saja dia tahu, kemudian menyuruh Guang Ho untuk mengikutinya. Mereka menginterogasi beberapa orang di sekitar tempat tinggal Jung-hee. Sunjae mendapatkan rekaman kamera CCTV di hari Yongja meninggal.
Sementara Guang Ho mendapatkan informasi ada seorang pria yang menyukai Jung Hee dan memintanya untuk mengenalkannya pada Jung Hee. Pria itu bekerja di pabrik dekat sini. Jung Hee sudah cerai dengan suaminya, namun dia masih memakai cincin nikah karena takut orang-orang meremehkannya karena hidup sendiri. Setelah itu mereka datang ke tempat pria itu bekerja. Pria itu bernama Tae-soo. Tae-soo mengaku menyukai Jung Hee, namun dia ditolak. Jung Hee beralasan tidak ada waktu untuk menjalin hubungan. Tae-soo pikir dia bohong. Dia baru saja tahu bahwa Jung Hee menyukai seseorang. Tae-soo pernah melihat Jung Hee bicara dengan seorang pria di depan motel. Anehnya, pria itu memanggil Jung Hee dengan nama Yongja. Di kantor, mereka melihat rekaman kamera CCTV. Terlihat Jung Hee berjalan beriringan dengan seorang pria. Mereka tidak bisa mengenali wajah pria itu dari rekaman kamera CCTV-nya. Sun Jae mengatakan dia mengganti namanya pada tahun 87. Jadi hanya sedikit orang yang tahu nama aslinya Yongja. Guang Ho mengajak Sun Jae memeriksa mantan suami Jung Hee bernama Yong Chol. Mereka datang ke tempat kerja Yong Chol. Ternyata dia sudah berhenti kerja 1 bulan yang lalu. Guang Ho melihat kalender, kemudian teringat janjinya pada Yun Sok. Di tahun 87, Yun Sok naik kapal pesiar di Sungai Han tanpa Guang Ho. Guang Ho mengatakan harus menyelesaikan kasusnya hari ini agar dia bisa menepati janjinya. Mereka ke rumah Yong Chol, namun sudah kosong. Dia sudah pergi. Sun Jae menyuruh Minha untuk melacak lokasi ponsel Yong Chol. Minha memberitahu lokasi Yong Chol ada di pemakaman. Guang Ho langsung menendang Yong Chol yang ingin mengakhiri hidupnya dengan minum racun. Yong Chol terus mengatakan bahwa dia ingin mati. Di ruang interogasi, Yong Chol terkejut mengetahui Jung Hee tewas. Pagi ini dia berusaha menghubunginya untuk berpamitan sebelum mengakhiri hidupnya, namun ponselnya mati. Sun Jae bertanya apakah dia pernah mendengar nama Yongja. Yong Chol malah balik bertanya siapa Yongja. Tim forensik memeriksa tempat kerja dan tempat tinggal Yong Chol, namun mereka tidak menemukan apa-apa. Sementara itu, Jae memeriksa rekaman kamera CCTV-nya. Kemudian menghubungi Sun Jae. Dia memberitahu pria itu tidak pernah mengeluarkan tangannya. Dia menyembunyikan tangannya di saku kiri. Kemungkinan ada luka bakar atau jari-jarinya diamputasi dan dia menggunakan tangan palsu. Pria itu tidak ingin Jung Hee melihatnya, jadi menyembunyikannya. Dia dibunuh mungkin karena menolak cinta pria itu. Sun Jae melihat rekaman kamera CCTV-nya lagi. Guang Ho masuk. Mereka berdua mencurigai Tae-soo karena dia tahu nama asli Jung Hee yaitu Yongja. Tiba di tempat kerjanya, Tae-soo tidak ada. Sun Jae menemukannya di sungai. Dia beralasan sedang jalan-jalan. Guang Ho langsung menendang dan memukulnya. Tim pencari dikerahkan untuk menemukan potongan jasad Jung Hee. Akhirnya tim pencari menemukannya. Di ruang interogasi, Sun Jae bertanya kenapa dia berbohong dan apa yang dia sembunyikan di saku kirinya. Kemudian mengatakan wanita mana yang akan menyukai pria dengan tangan seperti itu. Mendengar ucapan Sun Jae, Tae-soo terlihat marah. Malam itu, Jung Hee memberitahu tidak ingin bicara dan bertemu dengan dia lagi. Kemudian ngatain Tae-soo orang cacat yang bodoh. Tae-soo mengajaknya minum untuk terakhir kalinya. Jika tidak mau, dia akan terus mendatanginya. Jung Hee menyetujuinya. Mereka jalan beriringan. Kemudian Tae-soo jalan lebih dulu. Di tempat yang sepi, dia menariknya, kemudian membunuhnya menggunakan tangan palsunya. Sebelum Guang Ho pulang, dia melihat nama atasannya sama dengan nama bawahannya di tahun 86, yaitu Sung Sik. Dia bertanya pada Minha apakah atasan mereka pernah bekerja di kantor kepolisian Wayang pada tahun 86, dan Minha mengiyakan. Tae-hee melarangnya pulang. Dia memborgol tangannya agar Guang Ho mau ikut makan malam tim. Mereka merayakan kasus pertama yang terpecahkan sejak Guang Ho bergabung.
Setelah mereka mabuk, Guang Ho mengambil kunci borgolnya. Kemudian dia minta maaf pada Sung Sik karena tidak mengenalinya. Dia terkejut Sung Sik berhasil menjadi kepala tim seperti apa yang dia cita-citakan. Setelah pamit kepada mereka, Guang Ho pergi. Sung Sik mengejarnya, namun Guang Ho sudah menghilang. Guang Ho datang ke terowongan. Dia pikir setelah menyelesaikan kasus Jung Hee, dia bisa kembali, namun ternyata tidak. Membuatnya sangat kesal dan marah. Guang Ho berjalan ke Sungai Han. Dia duduk di tempat yang sama dengan Yeon Suk di tahun 87. Dia menangis karena tidak bisa menepati janjinya dan bingung dengan apa yang terjadi. Tiba di depan rumahnya, Guang Ho melihat asap di lantai 1. Dia berusaha membuka pintunya kemudian memecahkan jendelanya. Setelah mematikan apinya, Jae keluar dari kamar mandi. Dia terlihat tenang dan mengacuhkan Guang Ho yang terkejut melihatnya, sambil terus bertanya apakah dia tinggal di sini. Keesokan paginya, Guang Ho menyuruh Jae pindah karena dia tidak mau tinggal satu rumah dengannya. Namun Jae tidak mau karena dia tinggal di lantai 1, sedangkan Guang Ho di lantai 2. Tidak jauh dari mereka, Sung Sik mengawasi kemudian mengikutinya. Guang Ho datang ke pusat layanan masyarakat. Sung Sik bertanya kenapa dia datang ke sini. Wanita itu memberitahu dia mencari seseorang yang tidak ada dalam database mereka bernama Yeon Suk. Dia bilang itu istrinya yang lahir tahun 62. Namun wanita itu tidak percaya karena dia melihat Guang Ho yang masih terlihat muda. Guang Ho datang ke rumahnya lagi. Dia bertanya-tanya kenapa Yeon Suk tidak ada dalam database mereka. Sung Sik memanggil Guang Ho, kemudian memeluknya. Guang Ho menjelaskan bahwa dia menjelajahi waktu setelah kepalanya dipukul di terowongan, kemudian bertanya apakah mereka berhasil menangkap pelakunya. Sung Sik memberitahu mereka tidak berhasil menangkapnya, dan setelah dia menghilang sudah tidak ada kasus lagi. Guang Ho memberitahu tidak melihat wajah pelaku saat itu karena terlalu gelap. Sung Sik bertanya apakah dia bisa kembali melalui terowongan itu. Guang Ho menjawab dia sudah mencobanya berkali-kali, tapi tidak berhasil. Sung Sik bertanya mengenai Guang Ho yang lahir di tahun 88. Guang Ho memberitahu dia menghilang, tapi sangat aneh ada orang dengan nama dan pekerjaan yang sama. Kemudian dia bertanya mengenai Yeon Suk. Sung Sik memberitahu tidak pernah mendengar kabarnya dan berjanji akan mencarinya. Selanjutnya, Guang Ho dan Sun Jae datang ke sebuah rumah mewah. Terjadi perampokan di rumah ini, padahal rumah ini dijaga oleh perusahaan keamanan bernama Safe. TKP perampokannya di ruang tidur utama dan ruang belajar. Setelah memeriksanya, Guang Ho memutuskan pergi ke belakang rumah untuk memeriksa rute pelarian pencuri itu. Di lantai 2, Sun Jae berpapasan dengan seseorang dan mencurigai dia bukan penghuni rumah itu. Sadar kalau dia dicurigai, dia kabur. Mereka berdua mengejarnya dan berhasil menangkapnya. Dia bernama Dong Woo. Dia pernah ditahan karena kasus penyerangan dan perampokan. Sun Jae bertanya kenapa dia berada di rumah itu. Dong Woo beralasan pintunya terbuka, jadi dia masuk untuk melihat dalamnya seperti apa. Karena tidak mau mengaku, mereka masukkannya ke dalam penjara. Tae-hee melaporkan sepertinya pelaku adalah mantan narapidana. Min-ha mengatakan pelaku menghindari terekam di kamera CCTV. Sun Jae memberitahu pelakunya mengetahui keadaan di dalam rumah itu karena mereka bisa merampok dalam waktu 10 menit. Guang Ho menyarankan untuk menyelidiki Dong Woo terlebih dahulu, tapi lagi-lagi mereka tidak setuju dengan pendapatnya. Sung Sik memanggil Pak pada Guang Ho, seperti Guang Ho masih menjadi atasannya, kemudian mengatakan dia tidak bisa percaya dengan omongan bocah zaman sekarang. Tae-hee bertanya kenapa dia memanggil Guang Ho dengan Pak. Sung Sik mengalihkan omongan mereka dengan menyuruh mereka pergi
menyelidiki orang yang dekat dengan korban. Dongwoo bertanya jika dia memberitahu target rumah berikutnya, apakah Gwang Ho akan melepaskannya. Dia mengatakan tahu target mereka berikutnya. 뭐라고? Saat Sung Sik dan yang lainnya tiba, Gwang Ho memberitahu alamat rumah target berikutnya si pencuri. Dia tahu dari Dongwoo dan sudah melepaskannya. Gwang Ho sudah mengantar Dongwoo pulang. Dia tinggal berdua saja dengan adiknya. Tae-hee mengatakan bagaimana dia bisa percaya pada ucapannya. Sun Jae menyuruh Gwang Ho memakai otaknya. Gwang Ho datang ke alamat rumah yang dikasih Dongwoo dengan supir Oh. Dia menekan bel membuat para pencuri panik, kemudian buru-buru keluar. Gwang Ho melihat mereka. Dia langsung mengejarnya namun gagal menangkapnya. Di kantor, Minah memberitahu terjadi perampokan di rumah yang disebutkan Gwang Ho. Mereka datang ke TKP. Sun Jae melihat logo perusahaan keamanan Safe. Mereka bertemu Gwang Ho yang membawa tas barang curian dan membela diri bahwa mereka tidak tahu apa yang dia ucapkan benar. Gwang Ho memberitahu bahwa detektif harus melakukan tugasnya, jadi mereka harus memeriksa rumah ini. Di masa lalu atau sekarang, hal itu tidak pernah berubah. Selanjutnya mereka pergi ke rumah Dongwoo. Mereka menemukan Dongwoo tewas di kamar mandi. Sun Jae menemukan adiknya bernama Sujong di dalam lemari. Dia dibawa ke rumah sakit dan tim forensik memeriksa rumahnya. Gwang Ho memberitahu Dongwoo tinggal berdua dengan Sujong. Ayah Dongwoo sudah meninggal dan ibunya sudah lama minggat. Sun Jae melihat lubang di lemari, kemudian dia masuk ke dalam. Di lab, Jinwoo memberitahu dia tewas karena kehilangan banyak darah. Gwang Ho mengatakan dia ditusuk dengan pisau dapur karena lukanya tidak dalam. Jinwoo membenarkan ucapan Gwang Ho. Dia terkesan Gwang Ho mengetahui hal ini padahal baru bergabung di divisi kriminal. Sun Jae memberitahu Sujong melihat ketika Dongwoo dibunuh. Dia tahu siapa pelakunya. Selanjutnya mereka datang ke rumah sakit. Mereka berusaha mengajaknya bicara, namun Sujong hanya diam saja. Jae datang, Sun Jae minta bantuannya untuk bicara dengan Sujong. Dia memberitahu Sujong bersama jasad kakaknya seharian. Sun Jae memohon agar Jae mencari tahu apa yang Sujong lihat. Gwang Ho mengatakan dia terlihat tidak menyukai Sujong. Kenapa minta bantuan padanya? Seperti biasa, Sun Jae mengabaikannya. Gwang Ho mengikutinya, kemudian dia memukul kepalanya. 너 지금 뭐 한 거냐? Sun Jae membalasnya. Dibalas lagi oleh Gwang Ho. Akhirnya mereka dipisahkan oleh security rumah sakit. Di kantor, mereka memeriksa daftar pegawai perusahaan keamanan Safe. Gwang Ho menemukan salah satu pelakunya dipecat karena mencuri. Namanya Yongjin. Saat wajahnya ditutup, pria itu terlihat mirip dengan pelaku yang dia kejar. Sementara Sun Jae memeriksa daftar panggilan ponsel Dongwoo. Beberapa kali dia menghubungi warnet musim dingin. Sun Jae menghubungi warnet itu, bertanya apakah dia mengenal Dongwoo dan minta alamatnya. Di rumah sakit, Sujong tidak mau bicara dengan Jae. Tiba di warnet, Gwang Ho menunjukkan foto Yongjin. Pria itu memberitahu Yongjin sering membayari Dongwoo dan mereka terlihat saling mengenal dengan baik. Di kantor, mereka melaporkan mengenai Yongjin pada Sung Sik. Sung Sik menyuruh mereka untuk menemukan Yongjin. Mereka menemui teman Yongjin yang masih bekerja di Safe. Pria itu memberitahu Yongjin menelponnya, menanyakan hal aneh padanya, yaitu di mana biasanya dia di pagi hari. Gwang Ho bertanya biasanya dia menjaga area mana. Pria itu memperlihatkan area pengawasannya. Selanjutnya mereka melakukan pengintaian di dua rumah berbeda. Gwang Ho menyuruh Sun Jae memarkir mobilnya di belakang rumah. Mereka akan menangkapnya saat mereka keluar dari rumah. Sementara Jae datang lagi ke rumah sakit. Dia memberinya coklat, namun Sujong tetap tidak mau bicara. Keesokan paginya dia datang lagi. Sujong tidak mau makan. Dia hanya melihat ke arah jendela. Di sebuah rumah, mereka mengambil uang dan perhiasan kemudian buru-buru keluar.
mereka melihat pencuri yang mau kabur dan langsung menangkapnya. Sun Jae memberitahu Jae bahwa mereka sudah menangkap basah pelakunya. Mereka pasti akan mengakuinya, tapi mereka akan menyangkal tuduhan pembunuhan Dongwoo. Sung Sik memberitahu mereka belum menemukan senjata untuk membunuh Dongwoo. Tanpa bukti dan saksi, mereka hanya akan dikenakan tuduhan pencurian. Di rumah sakit, Jae menceritakan menyaksikan kematian orang tuanya. Saat itu rumahnya terbakar dan dia tidak bisa menolong orang tuanya. Orang-orang di sekitarnya berpikir bahwa dia yang membakar rumahnya karena hanya dia yang menyaksikannya, dan beredar rumor bahwa dia yang membunuh orang tuanya. Sudah 15 tahun berlalu, tapi dia masih merasa menyesal karena tidak melakukan apa-apa. Sun Jae mendengar percakapan mereka di depan pintu. Sujong menceritakan hari itu mereka datang dan kakaknya menyuruhnya sembunyi di dalam lemari. Mereka marah karena Dongwoo memberitahu polisi target rumah yang akan mereka rampok. Yongjin menendangnya karena dia tidak mau mengaku, kemudian menusuknya. Setelah itu dia menyuruh temannya untuk menusuk Dongwoo. Sujong menyaksikan semuanya dari dalam lemari. Jae menepuk bahunya agar dia tenang. Di kantor polisi, mereka didakwa atas kasus pencurian dan pembunuhan. Sebelum pergi, Sujong mengambil coklat dari Jae dan melambaikan tangannya saat melihatnya, sementara Sun Jae memandangnya dari belakang. Di Sungai Hain, pelaku pembunuhan berantai tahun 85 kembali. Dia membunuh seorang wanita, terlihat tanda titik berjumlah 7 di tumitnya. Tim forensik dan detektif yang bertugas datang untuk memeriksanya. Sun Jae datang ke kantor polisi yang menangani kasus ini, namun mereka tidak mengizinkannya untuk melihat jasadnya. Di kantor Hwayang, mereka melihat beritanya di televisi. Mina mengatakan ini adalah kasus pembunuhan yang pernah ditangani Sun Jae dan pelakunya berhasil lolos. 2 tahun yang lalu, Sun Jae berhasil menangkap Joyong atas tuduhan menculik dan membunuh seorang perawat bernama Eugene. Korban terakhir terlihat saat dia menaiki mobilnya, dan 2 bulan kemudian dia ditemukan tewas. Joyong mengaku membunuh beberapa orang lagi. Kasusnya tidak pernah terungkap dan tercatat. Sun Jae menduga yang dia maksud kasus tidak terungkap dan tercatat adalah kasus ibunya. Saat akan pindah tahanan, Joyong minta ke toilet. Di toilet, dia membuka gipsnya. Ada suntikan di dalamnya. Dia menyerang polisi yang berjaga dan berhasil kabur. Gwang Ho membaca nama pelakunya yaitu Joyong. Dia merasa tidak asing dengan nama itu. Tae-hee memberitahu dia adalah pembunuh berantai paling kejam. Mereka tidak tahu berapa banyak wanita yang telah dibunuh oleh Joyong. Selanjutnya, Gwang Ho datang ke kantor lama Gwang Ho yang lahir di tahun 88. Dia mengaku sebagai teman lamanya dan tidak bisa menghubunginya. Mantan rekan kerjanya memberikan surat-surat yang ditujukan untuk Gwang Ho yang lahir di tahun 88. Gwang Ho melihat surat denda tilang. Nomor mobilnya sama dengan nomor mobil yang hampir menabraknya. Dia menyadari saat pertama kali datang, dia bertemu dengan Gwang Ho. Keesokan harinya, Gwang Ho menunjukkan surat tilangnya pada Sung Sik dan memberitahu dia bertemu dengan Gwang Ho yang satunya begitu tiba di sini. Mereka harus menemukan Gwang Ho yang satunya agar tahu alasan kenapa dia berada di sini. Sung Sik memberitahu akan mencari tahu nomor ponselnya dan mencari mobilnya. Kasus selanjutnya ditemukan seorang pria tewas di area istirahat jalan tol. Tiba di tempat peristirahatan jalan tol, polisi yang berjaga menunjukkan korban yang bernama Hong Sok, seorang supir truk. Mereka kemudian menemui pengunjung yang ada di tempat itu, termasuk pemiliknya. Tim forensik dan yang lainnya terjebak banjir, jadi tidak bisa datang ke tempat itu. Sung Sik menghubungi Sun Jae untuk memberitahu hal ini. Sun Jae memberitahu tidak ada yang bisa datang. Mereka terjebak di sini dan pelakunya bersama mereka.
Guang Ho mengajak menangkap pelakunya sebelum hujan berhenti. Mereka menginterogasi semua pengunjung, mulai dari direktur, guru, pemain baseball, aktris, supir truk derek, dan pemilik tempat istirahat. Namun mereka tidak menemukan pelakunya. Sun Jae mengajak Guang Ho mencari senjata yang dipakai untuk membunuh. Mereka memeriksa semua mobil pengunjung, namun tidak menemukan apapun. Selanjutnya mereka melihat jasadnya lagi. Guang Ho memegang kepalanya yang luka dan menemukan butiran semen. Dia rasa korban dipukul menggunakan sesuatu yang terbuat dari semen. Sun Jae mengikuti noda darah di lantai hingga ke toilet dan menemukan batu di dalamnya. Mereka menunjukkan batunya pada pemilik tempat istirahat. Pria itu mengatakan dia menemukannya sudah mati di kamar mandi. Dia tidak membunuhnya, kemudian menuduh supir truk derek. Dia mendengar supir truk derek itu mantan narapidana. Guang Ho bertanya di mana Dewan. Pria itu mau kabur. Guang Ho mengajaknya bicara. Sun Jae yang melihatnya mau kabur menembak ban mobilnya. Dewan mengatakan bukan dia yang membunuhnya. Dia kabur karena merasa mereka akan mencurigainya gara-gara statusnya yang mantan narapidana. Jae tiba-tiba datang, kemudian Guang Ho memborgol Dewan. 여긴 어떻게 온 겁니까? Jae memberitahu jalan dan komunikasi terputus akibat hujan deras dan banjir. Jadi dia memutuskan untuk datang dengan berjalan menyeberangi jembatan. Dia ingin memberitahu bahwa pelakunya kabur naik bis. Salah satu penumpang bis yang curiga melaporkannya. Jadi pelaku sudah ditangkap dan mengakui kejahatannya. Guang Ho melepaskan borgol Dewan setelah mendengar ucapan Jae. Sun Jae mengajak Jae bicara. Sun Jae bertanya apakah pelaku benar-benar sudah tertangkap. Jae menjawab tentu saja hal itu bohong. Mereka harus menganalisis pelaku yang saat ini merasa lega karena tidak dicurigai agar bisa menangkapnya. Guang Ho masuk, dia curiga dengan ucapan Jae. Jae membenarkan bahwa dia berbohong. Selanjutnya Jae melihat jasadnya, kemudian dia melihat bangku dan memperkirakan kejadian ketika korban yaitu Hong Sok meminjam korek api. Jae duduk di bangku itu, kemudian melihat rokok di bangku dan di tanah. Setelah itu Sun Jae memeriksa mobil mereka lagi. Dia menemukan di salah satu mobil cover pakaian yang kosong. Kemudian menemukan pakaian dengan noda darah yang dibuang. Sun Jae juga menemukan dompet pelaku dengan foto di dalamnya. Dia memberitahu sudah menemukan pelakunya. Jae mengatakan bahwa mereka berbohong saat bilang tersangkanya sudah ditangkap. Tersangkanya ada di ruangan ini dan mereka sudah menemukan tersangka yang sebenarnya. Si guru mengeluarkan pisau. Dia memberitahu awalnya tidak berniat membunuhnya. Hong Sok, korban yang mati, telah membunuh putra si guru bernama Ji-hun saat mereka menjalani wajib militer. Hobi Hong Sok memukuli para juniornya seperti samsak. Ji-hun tanpa sadar menghalau pukulannya dengan helm, membuat pergelangan Hong Sok terkilir. Saat itulah dia memukuli Ji-hun secara brutal hingga tewas. Si guru dan istrinya datang, menangisi kematian putranya. Istrinya minta putranya dikembalikan saat melihat Hong Sok. Mereka berusaha maafkan Hong Sok, namun istrinya tidak kuasa menahan kesedihannya hingga akhirnya meninggal. Di hari Hong Sok tewas, dia memberinya korek api. Hong Sok mengatakan pergelangan tangannya sakit saat hujan, kemudian memberitahu bahwa dia dulu adalah seorang petinju. Ada orang bodoh yang menghalau pukulannya, membuat pergelangan tangannya terkilir, dan sejak saat itu terasa nyeri setiap hujan. Si guru bertanya apa yang terjadi pada orang yang menghalau pukulannya. Hong Sok mengatakan dia membunuhnya, kemudian tertawa, mengaku kalau dia hanya bercanda. Si guru sangat marah, dia mengatakan bercanda, padahal dia telah membunuh putranya. Dia mengambil batu kemudian membunuh Hong Sok. Tiba-tiba lampu mati, yang lainnya pergi meninggalkan ruangan itu. Sun Jae bertanya apakah dia merasa lega setelah membunuhnya. Si guru mengatakan dia tidak tahu apa-apa.
Sun Jae memberitahu dia merasakan hal yang sama. Dia ingin menemukan orang yang membunuh ibunya dan membunuhnya. Namun dia sadar tidak ada perubahan jika dia melakukan itu. Para korban ingin melihat pelaku mengakui kejahatan mereka dan dihukum penjara. Si guru ingin mengakhiri hidupnya. Jae mengambil pisaunya. Gwang Ho memborgolnya, kemudian menanyakan keadaan Jae. 너 진짜 괜찮은 거 맞아? 진짜. Setelah Jae pergi, Gwang Ho bertanya apakah karena kematian ibunya, makanya dia mengejar Joyong, kemudian minta maaf pada Sun Jae. Sekarang dia tahu alasan Sun Jae sangat terobsesi menangkap pelakunya, karena jika gagal menangkap pelaku, keluarga korban akan sengsara. Setelah hujan berhenti, Sung Sik dan timnya datang. Jae berjalan dengan tangan terluka. Dia menelpon Haewon minta dijemput. Sun Jae mendatangi Jae di halte. Dia melihat luka di tangannya, kemudian membersihkannya dan menutupnya dengan sapu tangannya. Sun Jae minta Jae untuk memberitahunya jika terluka. Jangan hanya diam saja. Dia memberitahu mendengar cerita tentang kematian orang tuanya saat di rumah sakit. Sementara Gwang Ho pulang bersama Sung Sik. Sung Sik memberitahu tidak bisa segera menemukan Yeon Suk karena namanya tidak ada di dalam database. Mungkin karena nomor KTP-nya dihapus atau dia menghilang. Guys, part 1 sampai di sini ya. Terima kasih sudah melihat video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.